Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 10 Juli pukul 19:05. Gua mau membahas deretan saham-saham terbaik ya. Terbaik tapi gini guys ya. Terbaik gua nggak mengatakan bahwa itu adalah saham bagus atau tidak. Maksudnya gini, terbaik yang gue sampaikan di sini belum tentu menurut lo terbaik gitu loh. Ada beberapa saham mungkin yang eh ah kayaknya saham ini nggak pantas lah gitu, nggak bisa dikatakan terbaik lah gitu, tapi gue akan menyampaikan ada beberapa saham-saham, ya beberapa saham-saham lah, saham-saham familiar yang kita kenal. Gue juga nggak bisa bilang terbaik sih ya, beberapa saham-saham familiar yang kita kenal yang memang gue lihat di keterbukaan informasi ada bagian dari direksinya atau bagian dari komisarisnya atau bagian dari pengendalinya yang terdata di Bursa Efek Indonesia, dan gua cek sejak tanggal 1 Juli 2024. Artinya gini, terdata di sini tanggal 1 Juli bukan berarti dia melakukan transaksinya di tanggal 1 Juli, guys. Bisa jadi dia sudah melakukan eksekusi di sebelum tanggal 1 Juli. Nah, gua akan menyampaikan beberapa saham-saham yang memang direksi, pengendali atau komisarisnya melakukan pembelian. Karena biasanya selain buyback yang dilakukan oleh perusahaan, pembelian yang dilakukan oleh pengendali maupun direksi maupun komisaris bisa menjadi salah satu indikator bahwa saham tersebut menarik, saham tersebut bagus, dan kita bisa mengecek di harga berapa orang-orang ini atau pihak-pihak ini membeli. Oke, langsung aja yang jelas ada BBRI. BBRI ini yang beli rame guys, terutama ketika harganya menginjak di angka 4173. Itu ada Viviana, ada Arga M, ada Aman S, ada Sunarso dan Handayani. Kalau gua nggak salah, mereka ini bagian dari direksi dan komisarisnya gitu loh, bukan pengendali tapi bagian dari direksi dan komisaris. Kemudian ada Harum Energy. Harum Energy ini menarik ketika dibeli di harga 1190 sampai 1195. Dan yang gua cek ada yang membeli itu atas nama Ray Antonio Gunara. Ini lokasinya di wilayah Jakarta Barat apa kalau nggak salah. Kemudian ada TPIA. TPIA itu harganya di angka 9175 pembeliannya Raymond ini. Nah, TPIA ya lu lihat sendiri ya. Sekali lagi gue nggak mengatakan apakah ini sebuah saham yang bagus atau tidak. Dan lu sendiri yang bisa mengecek. Karena TPIA ini walaupun perusahaan besar, tapi kita kan tahu sama-sama perusahaan sahamnya itu udah overvalue gitu loh. TPIA. Kemudian SMDR, yang gue tahu ya memang Pak Bani Maulana Mulia ini adalah pribadi yang rajin koleksi saham dari Samudra Indonesia. Bahkan beliau membeli di harga 368 sampai 370. Harga SMDR berapa sekarang nih? SMDR ya. Di harga kalau nggak salah ya 360-an gitu, 364. Tapi ingat guys ya, bukan berarti Bani Maulana Mulia ini average-nya di sini guys. Bisa jadi dia punya di average bawah gitu guys. Kemudian ada DRMA yang dibeli di harga 980, yang membeli adalah Nul Alyo. Kemudian ada Akra, dia membeli di harga PT Arta Kencana Raya Tamani sama Jimmy Tandoyo. Ini juga bagian dari direksi atau komisarisnya nih. Dia membeli di harga 1579 sampai 1620. Kemudian ada BSDE. Kalau nggak salah Akra harganya sekarang lebih rendah daripada yang dibeli ini deh. Akra nih ya. Akra itu di harga 1500-an. Nah, 1510 kan. Nah, berarti udah lebih rendah daripada ini nih. Berarti makin menarik guys sebenarnya untuk Akra. Kita coba tunggu laporan keuangan kuartal 2 2024 ya. Kemudian ada BSDE. BSDE juga kayaknya masih di angka segini. Dia beli PT Paraga Artamida. Ini adalah pengendali dari BSDE ya. Ya berarti dia nambah kepemilikan. Dia beli di harga 953. Kemudian ada Bluebird Krishna Priawan membeli di harga 1525 sampai 1530. Sekarang harga Bluebird masih di angka segitu. Nah, dan lu yang megang saham Bluebird harusnya
Jumat ini dapat dividennya guys, karena dia, nah ini sekarang dia harga di harga 1.515 ya. Kemudian Inco ini PT Mineral Industri Indonesia guys ya, dia belinya di harga 3.050. Harga Inco sekarang itu harga ada di angka 4 ribuan. Ada di angka 4 ribuan, 3.900-an. Nah, dia beli di harga 3.050 ya. Inilah jalur lain. Jadi si main ID ini beli di harga segini. Dan kalau misalkan lu ikut track isunya, lu juga bisa beli di harga segini, guys. Ini terdeteksi aja karena dia adalah salah satu pengendali, salah satu pemegang saham terbesar di atas 5% gitu loh. Kalau misalkan lu punya Inco pada saat rek isunya, lu juga bisa beli di harga segini gitu loh. Di harga 3.050. Kemudian ada KKGI ya. Berarti kan untung gede banget guys ya. Kalau misalkan lo punya beli di harga di sini dalam jumlah banyak gitu loh, dalam jumlah banyak. Meskipun kalau lo ikut track isunya berarti lu belum tentu punya di average segini. Bisa jadi lu punya di average 4.000, 4.500 atau 3.800-an gitu loh. Jadi ini Inco. Kemudian ada KKGI. KKGI ini dibeli di harga 540, sekarang 490. Memang KKGI ini habis ini ya, kumdet dividen. Nah, ini nih guys. Dia beli di sini nih. Di harga 540-an. Hendro Marto Warjoyo. Kemudian ada BMTR. BMTR ini dibeli di harga 214, 218. Wah, edan. Rendah sekali, guys. Sekarang harga BMTR itu harganya 224 dan yang membeli adalah Haritanu Sudibyo sendiri. Kemudian Aman. Nah, ini guys, Aman. Aman ini ya, Alexander Ramli dan Agus Projo Sasmito ini dia membeli di harga 2.243. Aman harganya sekarang adalah di harga 11.350. Nah, lu silakan dianalisa sendiri aja kenapa mau dibeli di harga segini dan kenapa Aman banyak yang mau beli harganya di harga segini gitu loh guys. Silahkan lo analisa sendiri. Kemudian yang ke-13, kocek ya, dari tadi 1 sampai 12 gue nggak sebutin tapi udah nomor 13 aja. Oke, nggak masalah. Yang penting tadi kita udah tahu ya, BRI, Harum, TPIA, SMDR, DRMA, Akra, BSDE, Bluebird. Lu bisa lihat nih rentan harga dia beli dan yang membeli siapa aja. Ya, jadi kalau misalkan lu nggak mau capek-capek, gue beli aja ketika dia beli di harga pada saat harganya roboh, kayak misalkan BMTR nih, BMTR. Lu mau beli BMTR, ragu di harga sekarang, ya kalau dikasih di harga, tungguin aja kalau dikasih di harga 214. Sekarang kan harga BMTR 220. Landasannya apa? Dasarnya apa? Haritano aja beli di harga segitu gitu guys. Gampangnya begitu kalau lu nggak mau berpikir pusing. Kemudian ada SMGR. Nah, SMGR adalah saham yang beberapa kali di YouTube gue bilang ketika dia menginjak harga 3.000-an, 3.000 itu menarik. Terlepas dari industrinya yang belum menarik ya. Terlepas dari industrinya yang belum oke, tapi harga sahamnya semakin turun menarik. Doni Arsal itu beli di harga 3.720 dan 3.760. Doni Arsal sekarang harganya 4.050. Itu deretan saham-saham guys yang dibeli. Ingat guys ya, ini yang namanya saham ada penjualan dan pembelian. Setiap saham itu pasti ada penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh direksinya dan pengendalinya. Itu hal yang wajar. Cuman yang gue rekap di sini adalah yang melakukan pembelian dan itu yang terdata di IDX ya, paling tidak dari tanggal 28 Juni. 28 Juni sampai sekarang. Nah, ketika dia terdata di IDX ini, belum tentu tanggal eksekusinya itu di tanggal 28. Misalkan BBR ini. Ada dia nih, tertanggal 10 Juli misalkan. Belum tentu dia melakukan eksekusinya di tanggal 10 Juli. Belum tentu. Si Viviana, Arga M, Aman, dan sebagainya. Dia bisa jadi melakukan eksekusinya di tanggal 4 Juli, 1 Juli, 5 Juli, dan sebagainya. Begitu pula Harum, TPIA, SMDR, dan sebagainya. Jadi yang gue catat di sini adalah nama-nama yang beli dan juga rentan harga dia beli di harga berapa. Oke guys.
Kalau misalkan ada tambahan silahkan tambahkan lagi di nomor 14 dan 15. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.